Soal apa perbedaan mutawasitoh dengan orang muntaha? Perbedaan tingkat orang mutawasitoh dengan muntaha. Jawab. Adapun tingkat mutawasitoh itu siriknya, tetapi sirik khafi atau halus. Ya, lebih halus sedikit daripada muqtadi. Karena ada wujudnya, masih melihat ada kita. Kan masih ada sakwaham tadi. Nah, masih ada kita tuh. Adapun orang mutawasitoh, yang muntaha, dia lepas daripada syirik. Kenapa lepas daripada syirik? Karena dia hanya memandang semuanya daripada Allah, ya, dan tiada memandang kepada dirinya, baik amalnya, ya, dan apabila dia beramal, ditilik di dalam hatinya akan amalnya itu man minallah, billah, imannya itu, amalnya itu daripada Allah dan hanya bagi Allah. Itulah bedanya. Kalau mutawasitoh dari dirinya masih ada nampak kita. Kalau di tingkat muntaha semuanya dari Allah dan hanya untuk Allah. Maka filosofisnya muntaha dibuat ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Tidak untuk kita. Baca Al-Quran bukan untuk kita, untuk Allah. Salat untuk Allah. Maka namanya ta'atul lailatul Jum'ah. Ketaatan menghidupkan amal ibadah di malam Jumat untuk Allah, bukan untuk kita. Cuma karena taatnya kita kepada Allah, Allah kasih menghapuskan, terbayar hutang-hutang piutang, salat kita yang tertinggal yang banyak karena taatnya. Jadi kita beramal menutup aurat bukan karena dipuji orang jadi hebat, bukan ingin dapat pujian dari mertua, dari besan, dari menantu. Kita ingin menyenangkan Rabbani. Kita sholat subuh, makanya nanti kalau sampai di level itu malu, bukan malas, malu. Puncak iman al-haya'u minal iman, malu meminta, malu nyinyir. Betul tak, Bu? Makanya siap sholat, alhamdulillah, selesai. Kenapa nak minta-minta? Malu. Allah lah kasih semuanya. Iya, nyo nak TK minta piti toroi, ya kan? Tapi kalau lah jadi ayah, ndak minta piti lah, magi pitinya. Kalau awak dulu sekolah SD minta piti toroi kan? Tapi kalau jadi kepala sekolah, magi piti lagi anak-anak. Nah, itu dia bedanya. Tak ada salah. Yang diharuskan bukan berdoa, mensyukuri. La in zakartum la azidannakum. Siapa mensyukuri nikmat, tambahnya ditambah, Bu. Maka bangun pagi, alhamdulillahillazi, ditambah di Allah. Siap makan, alhamdulillah, ditambah di Allah. Siap gaji, alhamdulillah, ditambah di Allah. Sehat badan, alhamdulillah, tambah banyak dapat kerja. Betul, Bu? Disyukuri. Alhamdulillahnya itu kebayangan semuanya. Iya, dikasih Allah. Dapat semua nikmat Allah. Dan tambah terus. Yang tak kita minta dikasih itu, dapat. Nyonya ngasih lagi. Kalau Allah ngasih tak terhingga. Kalau kita berencana terbatas. Berapa gaji? 2 juta. Tapi kalau Allah berkehendak, yang gaji 1 juta mati. Di sini 3 juta, di sini 2 juta. Banyak nih. Nah,
Allah berkehendak. Jadi yang terbesit di hati kita ketika ini tahu, ya kita berkehendak. Nah, karena kita sudah dari antara sudi dari kita memang tahu Allah. jadi potong sedikit ya. Potong sedikit. Jadi nanti Bunda, kalau betul kita duduk di sini, itu akan ada perasaan nanti. Kita bekerja tidak pernah menanyai gaji. Itu pasti ciri khas pertama. Bara gaji, asal peraturan ya. Lalu lah gajian, dilihatkan aja. Cuma begitu dia butuh diambil. Tapi kalau duduk level ini, Allah gaji lah ditanya, slip gaji mana? Slip gaji slip entah. Kalau ibarat kita punya pegawai, itu ibaratnya. Karena orang dulu berpendapat kalau duduk di level ini itu gambarannya Bu, haram makan yang ada nak. Kalau mau makan, makan yang tidak ada agar kamu berada. Lepas maksudnya Bu? Enggak ada yang mau dimakan mana? Kalau mau makan, makan yang tidak ada. Haram makan yang ada kalau kamu ingin berada. Jadi caranya kalau kita bekerja, nak membuat rumah, nak mengeridikkan mobil, Honda, beli kendaraan, jenawak gaji. Buat kehidupan di luar itu. Yang gaji itu tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dipikirkan. Inilah kalau mau makan jangan makannya ada, makan yang tidak ada. Kalau kamu berada, iko nasi dalam periuk tidak perlu dipikir. Iko dipikir gaji besok untuk bayar itu, gaji besok untuk bayar itu. Tidak berpikirnya nak boleh itu bagaimana caranya. Kau jangan pikir dulu. Lah jolin. Kalau dipikirkan ini memakan yang ada, tidak akan berada kita. Jadi kalau nak makan, makan yang tidak ada. Jangan makan yang ada kalau kamu mau berada. Haram makan yang ada nak. Kalau mau makan, makan yang tidak ada kalau kamu berada. Untuk mendapatkan yang tidak ada, itulah ada di level fikih namanya ikhtiar. Ikhtiar itu berlaku kepada takdir kalau masuk di level iman. Ya Allah, bagaimana di level iman? Tidak ada ciptaan Allah diciptakan sia-sia. Betul Bu? Cacing saja tidak ada tangan, nampak zahirnya, ada rezekinya. Kenapa kita yang diciptakan lengkap tidak ada rezeki? Mustahil. Maka kuncinya adalah ikhtiar. Tapi di level ikhtiar tetap masuk di level iman agar kita hidup tidak kecewa. Kalau tidak ada level iman, hidup kecewa. Sebab kita akan mendahulukan cita-cita, hajat dan kehendak. Allah tidak pernah akan kasih umur 12 dengan baut 9. Kita lah pensiun, ukuran makan, ukuran rezekinya seperti usia 40 tahun tidak akan ada lagi. Dia disesuaikan. Jadi yang di luar kadar inilah yang membuat stres itu. Maka datanglah pemikiran mengumpulkan harta seukuran sampai ke anak cucu. Padahal anak itu ada pula rezekinya, cucu itu ada pula rezekinya. Udah, apa pula dipikirkan? Kerjaan Pak Lurah janganlah pikir di awal. Itulah Bu, kadang merintah Allah. Allah diperintah kan kafir. Kacau itu Bu ya. Coba. Jadi tidak ada Bu, tidak ada yang kegelisahan itu berawal dari lemahnya iman. Gelisah kita. Ya. Insya Allah ya, dia Zansur. Nah, hebat nih. Lanjut Bunda. Sedikit lagi. Oke, soal.
Dan apa perbedaan zikir la ilaha illallah dengan antara zikir Allah Allah? Mana yang terlebih afdal? Jawab. Adapun zikir la ilaha illallah itu zikir orang syariat. Adapun zikir Allah Allah itu zikir makam orang hakikat. Dan bermula zikir la ilaha illallah terlebih afdal daripada orang muqtadi, kena menafikan sak yang batil, ya, sak yang batil itu karena ada sangkaannya berdiri sifat ketuhanan kepada makhluk. Sak sangka inilah yang dinafikan dengan kalimat la ilaha dan diisbatkan dengan sifat ketuhanannya, itulah kepada kalimat illallah, supaya hilang sak sangka yang batil, ya. Adapun zikir Allah Allah itu terlebih afdal dari makam orang hakikat, hanya karena tiada sak sangka lagi sekali-kali berdiri sifat ketuhanan, ya, kepada makhluk. Hanya dipandang tiada maujud di dalam alam ini, hanya ingat akan zat semata-mata yang lepas, laisa kamitslihi syai'un, yang tiada umpamanya sesuatu jua pun dalam. Dan ini adalah makam orang hakikat itu tiada berkehendak mengata kalimat la ilaha illallah, bahwasanya Allah Ta'ala hadir di dalam hatinya senantiasa melalui menyebut dia, zikir Allah Allah. Tentu lebih afdal lagi zikir Allah Allah, karena dia tidak terpengaruh lagi sak dan waham. Kalau la ilaha illallah masih ada memikir tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kalau sinilah pasti Allah saja. Allah 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 Allah. Denyut jantung tu bacanya Allah 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 Allah. Ini yang medis kan kutubnya bu. Ibu kalau kita tidur, coba bisa tidak mendengarkan jantungnya? Kan bisa kan? Dengar bu, kalau kita itulah coba tarik nafas, itulah kunci-kunci dulu bu. Terdengar tuk 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 tuk. Itu kita ikuti dengan Allah 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 Allah. Ini yang saya sebut tidur dalam kalimat. Tidur kita dengan kalimat. Sampai pula Allah 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 Allah. Berarti Allah zahir batin. Betul? Allah zahir batin. Terdengar nanti. Kalau bisa ibu dengar seperti itu, tidur nyenyak bu. Orang berjalan di depan rumah tahu kita nih. Tahu. Latif gitu, halus kita. Bukan kena sakit. Coba nanti, coba ibu latihan. Ya, kita coba usahakan setiap malam seperti itu. Enak tuh. Maka tempat pembaringan tuh itu sunnahnya Rasulullah tuh kibas dulu. Dan tuh ambil posisi mereng ke kanan. Itu connect dulu. Ya kanan. Ya. Kita mulai aja begini itunya bu. Sebab tidak boleh lama. Ini nanti saraf terjepit. Mulai untuk memancing saraf. Terdengar udah lepas. Tapi terdengar terus bu. Terdengar terus. Tidak diucap. Cobalah nanti. Iya. Kita hanya mengikuti denyut jantung itu zikirnya Allah Allah. Namanya zikir ismuzat. Ismuzat. Kalau bisa itu ibu tidur seperti itu senantiasa. Seperti tadi lah. Bahkan bisa kalau yang betul-betullah sampai latif. Ya.
Kita tahu, jangankan tikus, cicak berkelahi tahu kita. Walaupun tidur, tahu. Itu kebenaran Allah ya, kasih. Namanya laki. Itu dia. Kita kan tidur. Enggak. Datang ke kamar tuh kan, kadang kan keluar istri kan, masuk lagi. Itu kita ngapa tuh? Kita tengok tidur. Tidur, kok tahu? Gitu dia. Ngapa tuh? Itu dia kadang-kadang ulama-ulama dulu dia tidur, Bu. Jadi orang tuh enggak jadi, pernah dia tidur. Kena aktif tadi. Kayak Rasulullah ya. Dia tidur, tapi dia bangun. Karena tidur kan casing, batin kan tidak tidur. Makanya itu kan zikir batin. Jadi kalau batin aktif, tentu yang batin tahu pula ya. Mencuri itu kan batin, Bu. Maka dia mencuri, mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh si pemilik, dengan tujuan memiliki. Karena sembunyi-sembunyi, ini juga yang gaib. Sembunyi sama sembunyi, ketemulah dia. Dia tidur. Ya. Maka kan kemarin tadi, maka di level makrifat udah masuk kita. Seluruh yang alam ini maujudnya, hakikatnya kan di tubuh. Aras, kursi, Lauh Mahfuz, Baitul Aizza, Baitul Ma'mur, itu dia. Air, api, angin, tanah, Al-Fatihah, Al-Quran, semuanya 20. Semua kan ada yang bisa mempanakannya, ada yang belum sampai, itu aja masalah. Nah, ini kan dalam rangka. Makanya mengaji itu ibarat asap pisau. Begitu diasah, mengkilat tajam. Seminggu kemudian dah asa-asa hujan pula berkarat lagi. Itu dia. Makanya orang kadang-kadang tidak duduk lepas ini, apa tuh mengaji, sebentar mengaji. Dia tidak tahu. Kita mengaji itu bukan untuk lain-lain, mengasah pisau kita kepada Allah Rabbani. Sampai situlah dulu ya. Sampai kita membedakan mana lebih afdal zikir la ilaha illallah dengan zikir Allah. Begitu ya. Tidak perlu. Tidak. Itu zikir ismu zat. Tidak perlu tahan nafas. Tahan nafas mampu ya, Pak. Itu kunci dulu. Tidak. Kunci. Supaya seluruh aksesorisnya nyambung. Kalau nafas tertahan, itu connect semuanya. Hilang penyumbatan tuh deh. Dan bisa disalurkan. Coba nanti ibu tidak percaya. Kan kalau duduk zikir ini kan bisa lama-lama kebas. Coba disalurkan. Tarik nafas. Bayangkan lancar. Itu hilang nanti, Bu. Hitungan detik itu. Kadang orang untuk mengikuti keyakinan dibantunya dengan zahir syariat. Dibayangkan ya. Padahal kan bisa. Ya. Mau kentut aja, kentut bisa hilang lagi. Bisa. Keyau ya, bisa. Kembali ke dalam. Masuk ke dalam. Sendawa ke atas. Tidak jadi hadas dia. Ke sini jadi hadas. Batal wudhu, batal sholat. Ada tuh. Apalagi? Itulah tinggal tergantung tingkatnya lagi. Sholatnya pun tergantung tingkat kan. Mungkin maksudnya tadi sholat dari syariat kan. Tidak apa-apa. Duduk lepas itu ya. Ini sudah ada Allah tuh semua. Maka ada sholat di atas kendaraan, ada sholat di
sholat pakai sepatu, macam-macam. Ada syariat macam-macam. Oke, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.